Coba lihat tangan kita gitu ya. Di dalam setiap sel kulit kita ada kode manual instruksi kehidupan yang disebut DNA, teman-teman. Selama miliaran tahun, kode ini ditulis oleh seleksi alam. Lambat, acak, dan brutal. Tapi sekarang kita sudah merebut pena itu. Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpenter memberi kita yang teknologi bernama CRISPR-Cas9. Jadi bayangkan find and replace di Microsoft Word gitu ya. Tapi untuk gen manusia. Nah, kita bisa menghapus sel sabit nih, memusnahkan malaria, bahkan mendesain bayi yang kebal HIV. Ini adalah God model lah dalam dunia biologi. Terdengar seperti utopia, tapi kita tahan dulu tepuk tangan gitu ya. Karena disinilah mimpi buruk Resident Evil bukan lagi sekadar kaset game PlayStation, teman-teman, tapi probabilitas statistik yang dapat diperhitungkan. Kita harus paham satu hal mendasar tentang Umbrella Corporation di Resident Evil. Mereka tidak bangun pagi gitu ya dan berpikir ayo kita hancurkan dunia gitu kan, enggak. Oswald S. Spencer ingin menciptakan manusia unggul, teman-teman. Dia ingin menyembuhkan penyakit. Tujuannya mulia, metodenya kapitalis, tapi hasilnya katastrofik. Nah, sekarang lihat realitas kita. CRISPR itu murah, alat ini mendemokratisasi bioteknologi gitu kan. Artinya kita tidak butuh fasilitas seharga triliunan dolar nih untuk mengadit gen. Kita cuma butuh laboratorium kampus atau bahkan garasi biohacker yang cukup nekat. Nah, masalahnya sebetulnya bukan pada niat jahat kita, teman-teman. Masalahnya ada pada off-target mutation. Saat kita menggunting DNA, kan CRISPR-Cas9 ini dia menggunting DNA gitu ya, baru menggantinya. Nah, kadang guntingnya itu kan bisa meleset nih. Kita berniat menyembuhkan kanker, tapi kita secara tidak sengaja memotong gen penekan tumor misal di tempat lain. Nah, hasilnya apa? Sel yang bermutasi tak terkendali. Terdengar familiar dan ya itu adalah premis dasar T-virus di game Resident Evil. Nah, dan inilah jurang terdalamnya gitu ya. Ada ya, namanya itu dia germline editing, teman-teman. Jika kita menyuntikkan obat ke tangan kita di Tuhan, itu cuma berpengaruh ke kita aja, ke sel somatik kita. Tapi jika kita mengedit embrio bayi di tabung gitu ya, perubahan itu akan permanen. Nah, kode yang kita ubah akan ada di setiap sel tubuh anak itu dan akan diwariskan ke anak-anaknya gitu kan, cucunya dan selamanya lah. Jadi kita bayangkan skenario ini, sebuah negara gitu ya, atau korporasi, sebut saja real life Umbrella, ingin menciptakan tentara nih dengan toleransi nyeri tinggi misal lebih kuat, atau pekerja yang butuh sedikit tidur gitu kan, seperti gen DEEC2. Mereka mengedit embrio, tapi ada bug di dalam kodenya, di dalam pengguntingan DNA-nya nih. Nah, mereka tidak menciptakan manusia super, mereka justru menciptakan manusia dengan instabilitas mental agresif misal.